Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misa Sylvia Andini dengan NIM 22102201. Perkenalkan, saya Dalila Ilfi Alhawa dengan NIM 22102180. Di sini kita akan menjelaskan tentang obat parasetamol. Parasetamol merupakan golongan obat bebas dengan kategori penurunan panas dan pereda nyeri atau analgesik dan antipiretik. Manfaatnya bisa untuk meredakan demam dan nyeri. Penggunaannya bisa untuk dewasa maupun anak-anak. Dan sediaan parasetamol ada dalam bentuk obat tablet, kaplet, sirup tetes infus, dan suppositoria. Aturan pakai parasetamol untuk dewasa yaitu 500-1000 mg atau 10-15 mg per kilogram berat badan tiap 4-6 jam. Dosis maksimal 4000 mg per hari. Untuk ibu hamil dan menyusui, konsultasikan dengan dokter. Untuk bayi dan anak-anak yaitu 10-15 mg per kilogram berat badan, tidak tiap 4-6 jam. Dosis tidak boleh lebih dari 15 mg per kilogram berat badan per dosis. Efek samping parasetamol jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter dan petunjuk penggunaan, parasetamol umumnya jarang menimbulkan efek samping. Namun, jika digunakan secara berlebihan dapat muncul beberapa efek samping berikut, seperti sakit kepala, mual atau muntah, sulit tidur, gatal-gatal, munculnya pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan, dan perut bagian atas terasa sakit. Urin berwarna gelap, lelah yang tidak biasa, dan penyakit kuning. Selanjutnya, adapun kontraindikasi pada parasetamol. Parasetamol tidak dapat digunakan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap parasetamol dan penyakit hiperaktif. Selanjutnya, adapun bentuk sediaan oral parasetamol terdiri dari 3 bentuk, yaitu tablet, drops, dan sirup. Per 1 tablet parasetamol mengandung 500 mg dan 650 mg, sirup 120 mg per 5 ml, dan drops 60 mg per 0,6 ml. Adapun sediaan injeksi tersedia dalam sediaan infus 500 mg per 100 ml dan sediaan infus 1000 mg per 100 ml. Dan juga, adapun sediaan rektal tersedia dalam sediaan suppositoria 125 mg dan sediaan suppositoria 250 mg. Untuk cara penyimpanan parasetamol tablet dan sirup harus disimpan dalam tempat yang rapat dan terlindung dari sinar matahari dengan suhu kurang dari 25 derajat Celcius. Sedangkan sediaan suppositoria harus disimpan di tempat dengan suhu kurang dari 15 derajat Celcius. Cara penggunaan parasetamol dalam bentuk oral dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Selanjutnya, ada kombinasi dengan obat lain. Parasetamol sering dikombinasikan dengan obat analgesik lainnya, seperti ibuprofen, oksikodon, tramadol, dan analgesik lainnya. Kombinasi ini diharapkan dapat mengurangi nyeri dengan lebih efektif, karena menggunakan beberapa mekanisme kerja serta mengurangi efek samping yang ditimbulkan dari masing-masing obat, karena dosis yang digunakan lebih rendah. Secara umum, kombinasi obat analgesik tersebut dinilai aman apabila digunakan dalam jangka waktu pendek. Akan tetapi, sebuah studi menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi parasetamol dan ibuprofen selama 13 minggu menunjukkan adanya peningkatan resiko pendarahan gastrointestinal. Untuk penggunaan kombinasi parasetamol dan opioid dalam jangka waktu lama masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Yang terakhir, bagaimana cara kita menangani keracunan parasetamol? Keracunan parasetamol juga dikenal sebagai keracunan acetaminophen. Adalah keracunan yang disebabkan oleh penggunaan obat parasetamol yang berlebihan. Kebanyakan orang hanya memiliki sedikit gejala, tak spesifik pada 24 jam pertama setelah overdosis.
Gejala ini dapat berupa rasa lelah, sakit perut, atau mual. Setelah beberapa hari tanpa gejala, biasanya muncul kulit kekuningan, masalah pembekuan darah, dan kebingungan sebagai akibat dari gagal hati. Komplikasi tambahan termasuk gagal ginjal, pankreatis, gula darah rendah, dan asidosis laktat. Jika tidak terjadi kematian, penderita cenderung pulih sepenuhnya dalam waktu lebih dari beberapa minggu. Jika penderita tidak diobati, pada beberapa kasus akan pulih dengan sendirinya, tetapi pada kasus lain dapat menyebabkan kematian. Perawatan mencakup pemberian arang aktif jika orang tersebut mencari bantuan medis segera setelah overdosis. Upaya memaksa orang tersebut untuk muntah tidak dianjurkan. Jika terdapat potensi toksisitas, maka direkomendasikan antidot asetilsistein. Pengobatan umumnya diberikan setidaknya selama 24 jam. Perawatan psikiatri mungkin diperlukan setelah pemulihan. Transplantasi hati mungkin diperlukan jika kerusakan hati yang parah. Kebutuhan untuk transplantasi seringkali didasarkan pada pH darah yang rendah, laktat darah yang tinggi, pembekuan darah yang buruk, atau ensefalopati hepatik yang signifikan. Dengan pengobatan dini, maka gagal hati jarang terjadi. Kematian terjadi pada sekitar 0,1% kasus.